Perkenalkan, nama saya Firizia Kilani Fizalza dari kelas 2025A dengan NIM 25111764061. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang buku Ilmu Negara dari karangan Suhino. Hukum dengan kesusilaan dipisahkan benar-benar juga antara negara dengan masyarakat. Negara dipandang sebagai bentuk pengertian yang abstrak, yang dapat dibedakan dengan masyarakat. Prinsip atau asas yang diciptakan oleh bangsa Romawi sehingga dapat membentuk imperium kerajaan dunia ialah suatu sistem atau cara yang dengan itu golongan kecil atau minoritas dapat menguasai golongan besar atau mayoritas yang terdiri dari bangsa-bangsa asing, dan yang penting lagi yang pada waktu itu belum ada ialah sistem yang bagaimanakah yang dengan sistem itu dapat mempertahankan kekuasaan untuk selama-lamanya, dan bagaimana negara harus mempertahankan diri dari bahaya-bahaya yang mengancam. Yang bahaya itu dapat menimbulkan perpecahan di dalam negara yang dapat membawa ke kehancuran. Sebagai akibat dari semakin berkembang dan meluasnya negara Romawi, maka pemerintahan tidak dapat dipimpin dan dilaksanakan secara sentral lagi. Maka lalu usaha untuk mengatasi hal yang demikian ini, negara dibagi-bagi menjadi daerah-daerah kerajaan yang disebut provinsi yang mempunyai pusat pemerintahan sendiri atau ibu kota yang dipimpin oleh seorang praktor. Dengan demikian, sistem demokrasi yang dijalankan dalam polis juga tidak dapat dilaksanakan dalam imperium. Sebab kalau dijalankan akan timbul kemungkinan bahwa bangsa-bangsa yang telah ditaklukkannya itu dan yang telah tergabung dari kalangan dari kerajaan Romawi akan bersatu dan memberontak kepada penguasa. Maka untuk mengatasi ini, bangsa Romawi telah menemukan sistem yang tanpa menghiraukan asas-asas kesusilaan kalau mengenai kepentingan negara. Meskipun sistem ini terkenal sangat buruk, tetapi sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya, yaitu asas memecah belah dan menguasai atau divide et impera. Asas ini mengandung pengertian bahwa masing-masing bangsa yang telah ditaklukkan itu tidak boleh saling mengadakan perhubungan, karena ikatan-ikatan yang lahir dari perhubungan ini mungkin akan dapat membentuk suatu kesatuan dan memberontak kepada penguasa, maka hal yang demikian adalah sangat berbahaya. Jadi pokoknya praktek ketatanegaraan yang keras dari bangsa Romawi itu dipisahkan dengan nyata dari asas-asas kesusilaan. Jika sekiranya timbul pertalian-pertalian kesusilaan yang dianggap membahayakan negara, negara tidak akan segan-segan mematahkannya. Dengan demikian, maka penipuan, pengkhianatan, dan sebagainya diperkenankan asalkan untuk ditujukan untuk kepentingan negara. Praktek ketatanegaraan yang demikian ini nanti akan dirumuskan oleh Niccolo Machiavelli pada zaman Renaissance sebagai ajaran politiknya dalam bentuk teoritis yuridis. Setelah negara Romawi dibagi-bagi menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh seorang pretor, hukum yang berlaku diperluas dengan sistem baru yaitu yang disebut jus gentium atau hukum antar negara yang memuat aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua bangsa. Hukum ini dianggap sebagai suatu ketentuan dari rasio yang sifatnya adil dan dianggap sama untuk setiap bangsa, dan tidak dianggap pula tidak mungkin salah. Dalam hal ini ajaran kaum Stoa memegang peranan penting karena menyebabkan orang menjadi berpikir secara yuridis yang kemudian mencapai kesimpulan bahwa hukum alam dari pikiran yang abstrak di atas jus gentium, maka sampailah pada orang pemikiran jus naturale atau hukum alam. Ini berarti bahwa filsafat dari bangsa Yunani yang memuat hukum alam dari kaum Stoa telah mendasari hukum Romawi. Demikianlah pandangan terhadap negara pada zaman Romawi, yang ternyata di sini negara dibedakan dari masyarakat. Negara merupakan badan hukum di samping masyarakat. Negara mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri yang kadang-kadang dapat bertentangan dengan kepentingan dan tujuan masyarakat. Tetapi kekuasaan negara tidaklah mutlak karena kekuasaan ini didapatkan dari rakyat, dan dalam hukum privat negara dapat dituntut oleh warga negara untuk mengganti kerugian bila mana negara itu mengadakan tindakan-tindakan yang merugikan warga negaranya. Kekuasaan rakyat yang diserahkan kepada penguasa yaitu raja tadi sifatnya tidak turun-temurun. Jadi setiap pengangkatan raja baru, rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada raja yang baru tadi. Dan sesudah itu rakyat tidak dapat mencabut kembali. Hal inilah yang memberi alasan bagi penguasa untuk bertindak sebagai diktator. Dan hal demikian memang pernah terjadi, yaitu kira-kira pada tahun 48 sebelum Masehi Julius Caesar menjadi seorang diktator untuk seumur hidup, yang mengakibatkan Romawi yang mula-mula demokrasi kemudian menjadi monarki.
Tetapi sekalipun demikian, kekuasaan negara yang tertinggi tetap ada pada seorang rakyat dan berasal pula dari rakyat. Jadi anggapan mereka, kekuasaan kaisar sama dengan kekuasaan raja. Terhadap keadaan yang demikian ini, Polybius mengatakan bahwa Romawi merupakan pemerintahan yang mempersatukan unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan oligarki. Polybius ini adalah salah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum pada zaman Romawi. Pada umumnya, teori-teori kenegaraan pada zaman Romawi itu tidak menunjukkan buah pikiran yang asli karena mereka dalam banyak hal hanya melanjutkan saja ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana klasik atau sarjana-sarjana dari Yunani. Bahkan sesungguhnya lah, Romawi merupakan ahli waris daripada Yunani. Tetapi meskipun demikian, ajaran-ajaran mereka itu cukup bernilai tinggi untuk dipelajari karena teori mereka ditanamkan pada praktek-praktek ketatanegaraan mereka yang besar pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia yang bekas-bekasnya masih dapat dilihat hingga dewasa ini. Misalnya sistem hukum mereka. Dengan demikian sampailah kita membicarakan ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana Romawi. 1. Polybius itu sebetulnya adalah seorang ahli sejarah yang berkebangsaan Yunani, tetapi oleh karena sesuatu hal ia pernah dipenjarakan di Romawi. Dia adalah seorang yang rajin, tekun, dan cakap. Ini terbukti meskipun ia dipenjarakan, tetapi selama dia di penjara itu, ia sempat dan dapat mengadakan penelitian tentang sistem dan susunan ketatanegaraan di Romawi. Dan setelah ia dikeluarkan dari penjara, ia mengadakan perjalanan keliling dunia, antara lain ke Afrika. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengadakan penelitian. Dan ternyata dari hasil-hasil penelitiannya itu ia dapat menghasilkan suatu teori kenegaraan yang mengagumkan, antara lain teori tentang pembahasan bentuk-bentuk negara. Ajarannya kemudian terkenal dengan nama siklus teori. Karena menurut Polybius, bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat daripada bentuk negara yang lain yang telah langsung mendahuluinya. Dan bentuk negara yang terakhir itu tadi kemudian akan merupakan sebab daripada bentuk negara yang berikutnya. Demikianlah seterusnya sehingga nanti bentuk-bentuk negara itu dapat terulang kembali. Jadi dengan demikian di antara berbagai-bagai bentuk negara itu terdapat hubungan sebab akibat. Bentuk-bentuk negara itu berubah-ubah sedemikian rupa sehingga perubahannya itu merupakan suatu lingkaran, suatu siklus, maka dari itu teorinya disebut siklus teori. Menurut ajaran Polybius, bentuk-bentuk negara itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar, yang kemudian masing-masing golongan itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Dengan demikian, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa dalam garis besarnya, ajaran-ajaran dari Plato, Aristoteles, dan Polybius tentang bentuk-bentuk negara pada prinsipnya adalah sama, ialah bahwa mereka berpendapat ada 3 bentuk negara. Ini yang pokok, yang kemudian masing-masing bentuk itu dibedakan lagi menjadi 2. Sehingga lalu ada 6 bentuk negara yang meskipun sesungguhnya 3 bentuk yang lain itu hanya merupakan ekses saja daripada 3 bentuk yang pokok tadi. Inilah yang kemudian terkenal sebagai ajaran tentang bentuk-bentuk negara pada zaman kuno yang bersifat klasik tradisional. Perlu juga diketahui bahwa menurut Polybius dalam kerajaan Romawi itu dapat dicapai bentuk pemerintahan yang paling baik karena dipersatukan di dalamnya unsur-unsur dari yang terbaik dari bermacam-macam bentuk. Pemerintahan yang dibedakan olehnya satu sama lain semata-mata menurut ajaran Aristoteles. Hanya saja hubungan kausal sebab akibat antara bentuk pemerintahan atau bentuk negara yang satu dengan yang lain itu dalam ajaran Aristoteles belum dikatakan dengan tegas seperti halnya dalam ajaran Polybius. Hubungan sebab akibat itu oleh Polybius diterangkan sebagai berikut. Menurut Polybius, di mana-mana bentuk monarki adalah merupakan bentuk yang tertua yang didirikan atas kekuasaan dari rakyat yang berdasarkan alam. Cita-cita akan keadilan dan kesusilaan telah menyebabkan orang pada mulanya sangat menghargai bentuk monarki tersebut. Dalam monarki ini kekuasaan negara dipegang oleh satu orang tunggal yang berkuasa dan pula mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul daripada warga negara yang lain. Maka lalu mendapatkan kepercayaan untuk memerintah. Penguasa yaitu raja semula melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan umum, artinya kepentingan rakyat sangat diperhatikan. Jadi sifat pemerintahannya adalah baik, tetapi lama-kelamaan keturunan dari raja itu tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Dan ia mulai memerintah dengan sewenang-wenang, rakyat sangat tertindas, kepentingannya tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Maka menjadilah sekarang negara itu hanya diperintah oleh satu orang tunggal yang sifat pemerintahannya sangat jelek. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari monarki menjadi tirani. Oleh karena pemerintahan dari seorang tiran ini bersifat sewenang-wenang, maka muncullah kemudian beberapa orang yang berani
dan mempunyai sifat-sifat baik atau kaum bangsawan. Mereka ini bersatu, tampil ke muka, dan mengadakan pemberontakan. Setelah kekuasaan beralih ke tangan mereka, mereka menjalankan pemerintahan dengan sangat memperhatikan kepentingan umum. Maka menjadilah sekarang negara itu pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang, dan yang dalam menjalankan pemerintahannya itu sangat memperhatikan kepentingan rakyat. Kepentingan umum ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk tirani menjadi aristokrasi. Pemerintahan aristokrasi ini memang mula-mula adalah baik, tetapi lama-kelamaan mungkin juga keturunan mereka yang kemudian memegang pemerintahan itu tidak lagi menjalankan pemerintahan itu untuk melaksanakan keadilan dan kepentingan umum, tetapi hanya diperhatikan hanya kepentingan yang diperhatikan hanya kepentingannya sendiri. Maka lalu negara itu sekarang kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang yang sifat pemerintahannya adalah sangat buruk. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk aristokrasi menjadi oligarki. Karena dalam oligarki ini tidak terdapat keadilan, maka rakyatlah kemudian yang memberontak mengambil alih kekuasaan negara untuk memperbaiki nasib mereka. Negara di mana pemerintahannya dijalankan oleh rakyat dan yang tujuannya untuk melaksanakan kepentingan rakyat ini menyebabkan berubahnya bentuk negara dari bentuk oligarki menjadi demokrasi. Semula pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat ini memang baik karena sangat memperhatikan kepentingan umum dan sangat menghargai persamaan serta kebebasan. Tetapi kemudian lama-kelamaan kebebasan itu tidak lagi dihargai karena mereka menganggap bahwa kebebasan itu merupakan suatu hal yang biasa, malahan mereka ingin bebas sama sekali dari peraturan-peraturan yang ada. Akibatnya lalu timbul kekacauan, kebobrokan, korupsi merajalela di mana-mana, sehingga peraturan hukum yang ada tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat, bahkan mereka bebas untuk berbuat sesuka hatinya. Masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah. Inilah yang menurunkan derajat demokrasi dan merubah bentuk negara dari demokrasi menjadi oklokrasi. Dari keadaan yang serba kacau balau di atas, di mana rakyat hidupnya berada di luar batas-batas ketertiban dan kesusilaan, timbullah keinginan untuk memperbaiki nasibnya. Bersamaan dengan itu kemudian muncullah seseorang yang kuat dan berani, yang dengan jalan kekerasan akhirnya dapat memegang kekuasaan. Maka kekuasaan pemerintahan beralih ke tangan seseorang tunggal lagi, dan yang dalam menjalankan pemerintahan negara sangat memperhatikan kepentingan umum, karena memang ingin memperbaiki nasib rakyatnya yang sudah bobrok itu. Dengan demikian timbullah kembali bentuk negara monarki. Ini berarti perubahan bentuk negara kembali mulai lagi dari asal mulanya. Terhadap keadaan negara yang selalu mengalami perubahan bentuk itu, Polybius untuk pertama kalinya mengajukan pikirannya bahwa untuk dapat mencegah keadaan itu harus didirikan bentuk pemerintahan yang baru, di mana di dalamnya tergabung unsur-unsur yang lebih baik, tetapi Polybius tidak menyebut-nyebut bentuk pemerintahan yang dimaksudkannya itu. Imperium Romawikah kiranya yang dimaksud? Karena mulai Polybius inilah bentuk pemerintahan Romawi menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pujian. Dalam teori Polybius tersebut di atas, ternyata dapat dilihat bahwa dalam pemerintahan yang baik, di dalamnya telah mengandung ekses yang buruk, yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang buruk pula. Tetapi sebaliknya, di dalam pemerintahan yang buruk, di dalamnya telah terkandung benih-benih kebaikan yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang baik pula. Keberatan atau kelemahan yang dapat diajukan terhadap siklus teori Polybius itu ialah bahwa gambaran tentang timbulnya negara-negara baru itu dipikirkannya dalam gambaran yang sangat sederhana bila dijajarkan dengan keadaan yang senjatanya, yang meskipun dalam teori Polybius itu tersimpul pikiran-pikiran yang logis, sebab dalam kenyataannya tidaklah pernah ada atau terjadi seperti apa yang digambarkan dalam pikiran Polybius itu. Memang bentuk-bentuk negara atau pemerintahan itu dapat selalu mengalami perubahan-perubahan menurut perkembangan dan keadaan zamannya. Hal ini telah dikemukakan oleh baik Plato maupun Aristoteles. Tetapi tidaklah mungkin bahwa dalam ilmu sosial itu suatu sebab yang sama selalu mengakibatkan keadaan yang sama yang telah pernah terjadi. Jadi misalnya, kalau menurut Polybius, bentuk monarki itu selalu akan mengakibatkan timbulnya bentuk tirani. Tetapi dalam kenyataannya mungkin juga bentuk monarki itu tidak mengakibatkan timbulnya tirani, melainkan sekaligus langsung berubah ke bentuk demokrasi. Tetapi bagaimanapun ajarannya itu tetap berharga dan bernilai tinggi, karena memang ajarannya inilah yang menyebabkan Polybius menjadi termasyhur dan terkenal.
yang meskipun termasyhur dan terkenalnya itu bukan karena keaslian daripada pikiran-pikiran yang abstrak tentang negara dan hukum daripadanya, melainkan karena teori-teori dari ajaran kaum Stoa ditanamkannya di dalam ajarannya yang kemudian juga dilaksanakan dalam praktek hukum bangsa Romawi. 2. Cicero. Cicero adalah seorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Ia hidup pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Ia juga seorang ahli kesusastraan dan ahli pidato. Pernah pula ia menjadi seorang advokat. Dalam banyak hal ia mempunyai hasil-hasil karya dari sarjana-sarjana Yunani. Ini terjadi dari nama kedua buah buku karangannya yang sangat termasyhur, yaitu De Republica tentang negara dan De Legibus tentang hukum atau tentang undang-undang. Dalam kedua buah buku karangannya itu ternyata dengan jelas bahwa susunannya susunan daripada buku-buku karangan Plato. Tetapi meskipun demikian, isinya jauh lebih kurang bernilai bila dibandingkan dengan buku-buku karangan Plato. Karena Cicero tidak banyak menunjukkan hasil pikiran-pikirannya yang asli. Negara menurut Cicero adanya itu adalah merupakan suatu keharusan dan yang harus didasarkan atas rasio manusia. Ajaran Cicero ini sebetulnya meniru dan disesuaikan dengan ajaran kaum Stoa. Pengertian rasio di sini yang dimaksud oleh Cicero adalah rasio yang murni, yaitu yang didasarkan atau menurut hukum alam kodrat. Jadi tidaklah seperti ajaran Epicurus yang menganggap bahwa negara itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia dan fungsinya hanya sebagai alat saja daripada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Mengenai bentuk pemerintahan, Cicero berpendapat bahwa bentuk yang baik itu adalah bentuk yang merupakan campuran dari 3 bentuk pemerintahan yang baik-baik pula. Kiranya di sini yang dimaksudkan adalah percampuran dari bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan republik. Tetap meskipun tiap-tiap orang itu dapat mengambil bagian dalam pemerintahan, kiranya demokrasi adalah merupakan lawan daripada bentuk gabungan tersebut. Mengenai pendapatnya tentang hukum, Cicero mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan atas ratio yang murni tadi. Dan oleh karena itu, hukum positif harus berdasarkan atas dalil-dalil atau asas-asas hukum alam kodrat atau rasio yang murni. Jika tidak demikian, maka hukum positif tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Bagi Cicero, hukum adalah satu-satunya ikatan dalam negara. Sedangkan keadilan itu hanya dapat dicari melulu untuk keperluan keadilan itu sendiri tanpa dicampuri pamrih tertentu. Akan tetapi hukum alam dengan kesusilaan atau moral yang berdasarkan alam kodrat itu tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Demikianlah ajaran kaum Stoa itu selalu mempengaruhi cara berpikir tentang negara dan hukum. Hal ini ada pula pada Seneca. 3. Seneca yang pernah menjadi guru Kaisar Nero. Ia meninggal pada tahun 65 sesudah Masehi. Pada waktu hidupnya, Romawi telah mengalami kebobrokannya. Kekuasaan negara hanya tinggal pada kekuatan bala tentaranya. Raja-raja yang memegang pemerintahan telah rusak akhlaknya. Sedangkan orang hanya mempunyai kemungkinan menarik diri ke alam kebatinannya sendiri. Demikianlah juga yang dijalankan oleh Seneca. Mulai saat itu orang mulai melepaskan diri dari adat kebiasaan luhur yang turun-temurun pada bangsa Romawi untuk mengabdi pada negara. Ini adalah merupakan suatu pembahan yang besar sesudah orang berabad-abad lamanya memegang teguh adat kebiasaan yang demikian. Orang mulai menjauhkan diri dari urusan-urusan kenegaraan dan mendalami kebatinannya. Pemerintahan dari Kaisar Marcus Aurelius yang tersusun dengan baik pun menunjukkan ketidakmampuannya melawan perkembangan sejarah yang berdasarkan alam kodrat itu. Dengan demikian, kerajaan dunia Romawi yang bagaimanapun kuatnya dan yang disusun menurut sistem ketatanegaraan yang praktis dan secara yuridis, tetapi kaku, kerajaan ini jatuh dalam keadaan bobrok. Hal ini disebabkan karena adanya bagian yang lemah daripada susunan ketatanegaraannya, yaitu bagian soal etis. Juga kelemahan itu terdapat pada sistem atau politik pemerintahannya, yaitu sistem divide et impera. Oleh karena itu, Imperium Romawi tidak dapat mencapai kerajaan nasional yang mempunyai kesatuan adat, kebiasaan, bahasa, agama, serta ketatanegaraan seperti kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani dahulu sebagai negara kecil telah mempunyai kesatuan yang kuat, dapat menaklukkan kekuasaan yang besar dari Persia.
Tadi telah dikatakan bahwa kelemahan daripada bangsa Romawi juga terletak pada sistemnya divide et impera. Karena di sini orang dapat menggunakan tipu muslihat dan sebagainya asal itu untuk kepentingan negara. Hal ini menyebabkan setelah bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu menjadi sadar kembali mengadakan perlawanan terhadap Romawi. Inilah hal-hal yang menyebabkan kerajaan dunia Romawi menjadi terpecah belah dan jatuh. Setelah jatuhnya Imperium Romawi, maka sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman abad pertengahan. Pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini tidak secara langsung dikuasai oleh masalah-masalah keduniawian, terutama yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan material dan bukan lagi dari sudut filsafat, melainkan ditinjau dari segi ketuhanan, dari segi agama. Dan memang sesungguhnya lah bahwa perkembangan sejarah penularan tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini bebarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen yang nantinya akan menimbulkan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang bersifat teokratis. Zaman abad pertengahan di atas telah dikatakan bahwa setelah jatuhnya Imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman baru, yaitu zaman abad pertengahan. Biasanya orang berpendapat bahwa zaman abad pertengahan ini dimulai dengan tahun 476, yaitu sebelum keruntuhan kerajaan Romawi Barat. Akan tetapi Agustinus, ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang menciptakan ajaran-ajaran baru pada zaman itu, hidup 430, sedangkan setengah abad terlebih dahulu, yaitu pada tahun 354, jatuhnya kerajaan Romawi Barat yang ditandai dengan penutupan praktek tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Baru terjadi setengah abad kemudian dihitung dari tahun 476 tadi, yaitu dengan diselenggarakannya kodifikasi undang-undang oleh Raja Justinianus dari kerajaan Romawi Timur. Dengan runtuhnya peradaban bangsa Romawi, maka tidak dapat dihindarkan lagi keruntuhan ketatanegaraannya, sedangkan sebaliknya kekuasaan dari agama Kristen semakin berkembang terus dan kemudian menggantikannya karena tidak sedikit kaisar-kaisar yang memberi hati susunan organisasi gereja yang ada hubungannya dengan urusan-urusan keduniawian yang semula kaum gereja, tetapi dalam perkembangan selanjutnya hal ini merupakan suatu soal yang tidak dapat diabaikan. Pada zaman abad pertengahan ini tidak banyak memberikan kesempatan terhadap perkembangan pemikiran serta tentang negara dan hukum serta ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, karena cara orang berpikir pada zaman abad pertengahan itu tentang kurang kritis. Segala hal di dunia ini selalu dikembalikan kepada asalnya, yaitu Tuhan. Jadi terjadinya segala sesuatu di dunia ini karena sudah dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian lenyaplah alasan yang kuat bagi orang untuk mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Pemerintah kerajaan membiarkan segala sesuatunya di lapangan agama, kesusilaan dan adat istiadat, asal saja hal itu semua tidak membahayakan kerajaannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apa yang sejak semula menarik perhatian istimewa dari pemerintah kerajaan Romawi terhadap penganut agama Kristen tersebut ialah adanya sikap yang istimewa dari mereka terhadap pemerintahan kerajaan, sebab mereka tidak mau mengenal dan menerima sikap yang lazim terhadap aliran-aliran lain, dan berpendapat bahwa hanya mereka sajalah yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan yang lebih tinggi, artinya daripada yang lain-lain, dan pendirian mereka sekali-kali tidak dapat dan tidak mau mengakui yang lain itu sederajat. Dengan demikian agama Kristen sejak semula telah menimbulkan persoalan-persoalan baru, yaitu persoalan tentang gereja dan negara. Inilah yang antara lain dianggap oleh raja-raja sebagai alasan untuk mengejar, menangkap, dan mengusut secara kejam terhadap penganut-penganut agama tersebut. Tetapi hal ini semua tidaklah mematikan agama tersebut, melainkan malahan makin menambah banyaknya penganut-penganut agama tersebut. Menurut penganut-penganut agama Kristen tadi, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang harus ditaati dengan secara patuh, karena pertama-tama yang harus ditaati adalah perintah Tuhan. Perintah penguasa hanya boleh ditaati apabila perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Suatu aliran yang memperkuat ajaran agama ini ialah aliran skolastik. Karena aliran skolastik ini menjelaskan bahwa ilmu itu harus mengabdi kepada agama. Jadi sudah mulai sejak ada
Sejak pada permulaan zaman abad pertengahan, pandangan hidup itu sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Lebih-lebih setelah agama Kristen ini diakui sebagai agama resmi daripada negara, dan sebagai akibat dari pengakuan ini, maka agama Kristen lalu mendirikan suatu organisasi yang kuat, yaitu organisasi gereja dengan dikepalai oleh seorang paus sebagai wakil daripada Tuhan untuk memerintah di dunia. Sebagai akibat lebih lanjut ialah orang juga pemeluk-pemeluk agama Kristen itu sendiri tidak mempunyai kebebasan berpikir oleh karena segala-galanya harus tunduk kepada perintah Tuhan. Dan kalau ada perintah-perintah Tuhan yang tidak terang, yang boleh menafsirkan hanyalah pemimpin-pemimpin gereja, khususnya paus. Semula memang gereja itu hanya mempersoalkan soal-soal agama saja, soal-soal keagamaan saja, tetapi kelamaan ikut juga mempersoalkan soal-soal keduniawian, juga soal-soal kenegaraan. Menurut pandangan yang teokratis dari agama Kristen ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan. Juga negara itu pada hakikatnya adanya adalah atas kehendak Tuhan. Kalau ada pertentangan mengenai hakikat dan sifat daripada negara, pertentangan mengenai sifat-sifat kekuasaan dan lain sebagainya, maka pertentangan itu sebetulnya adalah pertentangan atau perdebatan antara negara dengan gereja, antara raja dengan paus, sedangkan yang menjadi pokok pangkal pertentangan itu tidak lain adalah siapakah di dunia ini yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan. Tegasnya, siapakah di dunia ini yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang dapat memutuskan dalam tingkat tertinggi dan terakhir, negara ataukah gereja, raja ataukah paus. Tetapi kiranya tidaklah boleh dilupakan bahwa sesungguhnya pada zaman abad pertengahan itu semua orang telah sepakat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah Tuhan. Hanya saja pelaksanaannya di dunia ini, siapakah yang mewakilinya, raja ataukah paus? Inilah yang dipersoalkan. Mengenai hal ini, ada yang mengatakan bahwa yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini, jadi yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dunia ini adalah raja. Tetapi ada pula yang mengatakan paus. Mereka yang menjadi penganut raja itu disebut kaum legis, sedangkan mereka yang menganut paus disebut kaum kanonis. Dari masing-masing pihak ini tidak ada yang mau mengalah. Segala tulisan-tulisan dan perdebatan-perdebatan berkisar pada soal-soal keagamaan dan kekuasaan. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa perbedaan berpikir mereka itu hanya terletak pada siapakah dunia ini, khususnya di dalam negara itu, yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan, raja ataukah paus. Karena baik dari kaum legis maupun dari kaum kanonis, itu kedua-duanya berpendapat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang meliputi alam semesta ini adalah Tuhan. Cuma pelaksananya di dunia ini siapakah yang mewakili? Kaum legis mengatakan bahwa tidak hanya gereja saja yang mempunyai tugas dan tujuan etnis, memelihara keadilan dan ketertiban, tetapi negara mempunyai juga, bahkan negara itu adanya lebih dahulu daripada gereja.